Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Saudaraku jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan selamat tanpa halangan suatu apapun. Mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan membaca kalimatut tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita yakini mempunyai syafaatul uzma, yang kita inginkan dan kita nantikan ketika di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini ingin kami sampaikan sebuah judul Panglima Gaib dalam diri kita. Apa itu Panglima Gaib dalam diri kita itu? Panglima, padanan katanya di dalam bahasa Indonesia menurut kamus KBBI adalah pemimpin. Ketika dulu Allah sebelum menciptakan Nabi Adam telah lebih dulu menciptakan yang namanya akal dan nafsu. Ketika akal dan nafsu diciptakan oleh Allah, maka Allah berfirman, "Wahai akal, berbalilah menghadapku." Ingin aku tanya, man ana, man anta. Aku ki sapa, njur kowe ki sapa? Who am I and who you are? Maka akal pun menjawab, ana abduka wa anta rabbi. Panjenengan menika Gusti kula, Allah adalah Tuhanku. Allah is my God. And I'm is abdun. Kula menika kawula panjenengan. Oh, kalau begitu sudahlah, kamu akan beri karunia yang lebih daripada yang lain. Kini giliran Allah memanggil nafsu untuk menghadap. Allah berfirman, "Wahai nafsu, berbalilah untuk menghadapku." Maka Allah berfirman, sama dengan yang ditanyakan kepada akal, man ana, man anta. Aku ki sapa, njur kowe ki sapa? Tetapi apa yang terjadi? Nafsu dengan keegoannya yang luar biasa mendiamkan pertanyaan Allah tersebut. Kemudian diulang lagi pertanyaannya. Man anta, man ana.
Kamu itu siapa, kemudian aku itu siapa? Maka bagaimana jawab nafsu? Ana, anta, anta. Saya adalah saya, kamu adalah kamu. Itulah tidak sopannya nafsu yang dengan egonya yang tinggi, tidak punya tata krama dan sopan santun, mengatakan seperti itu. Maka ghadablah Allah, marah besar. Kemudian memerintahkan kepada malaikat Malik, si penjaga neraka, untuk menyiksa, mentakjir si nafsu ke dalam neraka jahanam. Setelah dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama 100 hari. 100 hari di sana itu sama dengan 1000 hari. Maka tintaskanlah yang namanya nafsu. Kemudian disuruh menghadap lagi pada Allah. Kemudian Allah menanyakan lagi dengan pertanyaan yang sama. Wahai nafsu, man anta, man ana. Kowe kuwi sapa, njur aku ki sapa? Who am I and who you are? Saya siapa, kamu siapa? Coba apa yang akan terjadi dengan jawaban nafsu tadi? Sungguh di luar dugaan. Sudah disiksa 100 hari, masukkan ke dalam neraka jahanam. Ternyata yang namanya nafsu tidak punya rasa kapok. Dengan ketusnya, dengan dekilnya, nafsu menjawabnya dengan cara yang sama seperti yang pertama. Ana, anta, anta. Me is me. You and you. You are you. Maka Allah marah besar yang luar biasa untuk yang kedua kalinya. Maka masukkanlah nafsu lagi ke dalam neraka jahanam selama 100 hari. Setelah 100 hari, maka dientaskan pula setan dari neraka jahanam. Kemudian ditanya lagi untuk yang ketiga kalinya. Man, ana, man, anta. Jawabannya sama saja. Tetapi setelah itu kemudian Allah memasukkan lagi untuk yang ketiga kalinya. Untuk kali ini dimasukkan ke dalam neraka lapar. Sehingga tidak ada apapun di sana. Kemudian setelah 100 hari dientaskan lagi dan akhirnya disuruh menghadap lagi kepada Allah. Kali ini barulah sadar bahwa nafsu mengakui adanya Allah. Man anta, man ana. Begitu firman Allah. Barulah setelah tersadar, nafsu menjawab, ana abduka wa anta rabbi. Panjenengan menika pangeran kula, lan kula menika kawula panjenengan. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah.
Kemudian setelah itu lalu diciptakanlah Adam dari tanah liat. Dan setelah itu di dalam diri Nabi Adam diberikan yang namanya nafsu dan akal, sehingga yang namanya Nabi Adam sebagai manusia bisa berpikir dan mempunyai nafsu. Antara nafsu dan akal itu keduanya ada baiknya, namun juga ada kelemahannya. Karena nafsu yang cenderung pada hal-hal yang jelek di luar syariat Islam, hukum Islam, itu tetap tidak boleh dimatikan. Karena nafsu itu merupakan pendorong di dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu, namun kecenderungannya adalah kepada yang negatif. Sementara akal itu cenderung kepada hal yang positif, namun akal pun tidak cukup apabila harus memutuskan suatu perkara. Maka akal pun harus meminta pertimbangan dengan syariat-syariat Islam, supaya manusia tidak tersesat di jalan Allah. Mengapa Al-Quran menjadi rujukan untuk akal? Supaya tidak tersesat. Apa toh Al-Quran itu kok? Apakah bisa memberi petunjuk kepada akal supaya manusia mempunyai keputusan yang tepat sesuai syariat Islam? Betul, karena Al-Quran itu merupakan hudal lil muttaqin, yang bunyinya dalam surat Al-Baqarah dalam Al-Quran demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Orang yang takwa bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka atau orang-orang yang beriman. Wa yuqimunas sholata, dan mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian hartanya. Yunfikuna, yang telah diberikan oleh Allah. Itulah makanya akal perlu menjadi seorang panglima di dalam diri kita. Tetapi akal pun tidak cukup, maka
Jadikanlah akal ini sebagai panglima di dalam diri kita menuju Jannatun Naim, menuju limardotillah, mencari ridho Allah agar Allah menerima ibadah kita. Itulah maka yang namanya akal perlu pendamping yang setia, yaitu syariat Islam dan sunnah Rasul dan Al-Quran. Dua itulah yang akan bisa membimbing akal kita, memberikan keputusan yang tepat dan selamat dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sehingga dengan demikian manusia akan selamat. Maka yang namanya nafsu harus dikendalikan oleh akal, bukan sebaliknya, nafsu mengendalikan akal dan kita sebagai manusia. Karena nafsu cenderung kepada hal-hal yang negatif. Tetapi meskipun demikian, nafsu tidak boleh dimatikan. Bagaimana kalau nafsu harus dimatikan? Nafsu makan kita hilang, kita akan meninggal. Nafsu cinta kita tidak akan tersalurkan kalau kita mematikan nafsu. Dan dorongan-dorongan yang lain yang merupakan dorongan nafsu kita, nafsu makan, minum, nggak boleh dihilangkan, tetapi harus dikendalikan. Nafsu untuk bercerita, ngomong, itu pun harus ada petunjuk dari akal kita, dan kita harus belajar agama, mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasul, sehingga kita yang akan dikerjakan itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selamatlah jika akal dijadikan menjadi panglima, pemimpin di dalam diri kita. Namun jangan lupa, akal harus didampingi oleh pertimbangan akal sehat, yaitu syariat Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Dan kalau ada kesalahan, kekhilafan, itu semata-mata datang dari kami, dan kalau ada kebenaran itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.